Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Oksita Putri, Saya Dewi Musantasari. saya Dewi Anjur Kinasi. Kami di sini akan melaksanakan tugas praktek tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Langkah pertama yang kita lakukan adalah isi aqua gelas atau wadah dengan air secukupnya. Langkah yang kedua, masukkan kapas ke dalam wadah aqua tersebut. Bila airnya kurang, tambahkan sedikit lagi. Kemudian masukkan biji kacang hijau ke dalam wadah aqua tersebut. Wadah yang pertama kita letakkan di tempat yang sejuk atau di dalam ruangan. Wadah yang kedua kita letakkan di luar ruangan atau di tempat yang langsung terpapar sinar matahari. Hari kedua, kacang hijau yang berada di dalam ruangan terlihat sudah beberapa yang terkelupas kulitnya dan sudah mulai tumbuh menjadi kecambah. Sedangkan kacang hijau yang berada di luar ruangan atau di tempat yang langsung terpapar sinar matahari hanya terlihat satu yang terkelupas kulitnya. Hari ketiga, hari keempat, kacang hijau yang berada di dalam ruangan sudah mulai tumbuh menjadi tumbuhan yang sudah ada daunnya. Sedangkan kacang hijau yang langsung terpapar sinar matahari baru terlihat tumbuh menjadi kecambah. Hari kelima, tumbuhan kacang hijau yang berada di dalam ruangan sudah terlihat tumbuh besar dan melewati batas wadahnya. Sedangkan pertumbuhan kacang hijau yang berada di luar ruangan masih kalah cepat dibandingkan pertumbuhan kacang hijau yang berada di dalam ruangan. Dan tumbuhan pun belum melewati batas tempatnya. Hari ke-6, tumbuhan yang berada di dalam ruangan tumbuh semakin tinggi. Dan tumbuhan yang berada di luar ruangan sepertinya mulai terlihat tinggi melewati batas wadahnya. Hari ke-7, kita lihat pertumbuhan tanaman kacang hijau yang berada di dalam ruangan tumbuh lebih tinggi, tetapi batang dan daunnya terlihat pucat seperti tidak sehat. Sedangkan tanaman kacang hijau yang langsung terpapar sinar matahari terlihat kondisi fisiknya lebih subur, batangnya pun gemuk dan daunnya segar berwarna hijau tua. Jadi kesimpulannya adalah kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap atau di dalam ruangan tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi yang tidak terurai hormon auksin sehingga akan terus memacu pada tumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi tetapi kondisi fisik tanaman yang kurang baik. Batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun terlihat pucat, serta
kekurangan klorofil yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daun dan batang. Sedangkan kacang hijau yang tumbuh di tempat terang atau langsung terpapar sinar matahari tumbuh lebih pendek karena hormon auksin yang terurai terhambat karena terkena cahaya sinar matahari dan dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman yang tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, akan tetapi kondisi tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, dan terlihat segar berwarna hijau tua, serta memiliki klorofil. Tahu hormon auksin tidak? Hormon auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga. Berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin tidak akan aktif ketika terkena cahaya sinar matahari yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga batang akan melengkung ke arah datangnya cahaya, dan bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya lebih cepat tumbuh daripada tumbuhan yang terkena cahaya.